Pengantar ini singkat, para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Ya sama kayak pendeta teman-teman ya. Kalau kalian berpikir bahwa pendeta-pendeta di TikTok nih pendeta yang mantap gitu, yang enggak, itu pengangguran semua pendetanya gitu. Kalau pendeta yang benar-benar banyak jemaat, nggak ada waktu dia. Risuli Lubis saja ya, itu nggak ada waktu lagi untuk live diskusi gitu. Dia kalau live kan kasih nampak dia lagi ngobati orang gitu, lagi doain orang gitu. Ya karena memang udah mulai banyak sekarang pekerjaan dia, udah banyak undangan ya, banyak yang minta didoakan. Bahkan Goldian ini sudah mau ke sana juga untuk didoain. Asli. Dekat tempat Kores kan? Tempat Kores yang lama. Oh. Dekat bandara yang kemarin danau itu, yang belakang danau. Oh alah. Ya, jadi kalau Pak Bom Bom ya sama. Pak Bom Bom itu dia cuman tamu teman-teman ya. Dia sama kayak Elia Miron gitu. Modal terkenal di medsos, tiba-tiba diundang sama gereja, dapat label pendeta. Dia Ya, sama kayak insinyur, Elia Miron. sarjana teknik padahal Pak Bom Bom pas kita cross check. Dia kontraktor dulunya. Dia tahun 2019 sudah tutup. Jadi dulu tuh dia kontraktor sama abangnya, cuman bangkrut lah. Bentar. Kalau jadi pendeta walaupun nggak ada kredensi sekolah teologi tetap bisa kan ya, walaupun terkenal. Ya boleh, tergantung gereja. Kan yang kasih label pendeta tuh gereja. Jadi kalau gerejanya ngundang dia dan diangkat jadi pendeta di gereja tersebut, why not? Sama kayak Elia Miron gitu. Elia Miron kan diangkat jadi pendeta, tapi terakhir dia nolak ya, setelah beberapa bulan dapat gelar pendeta itu, terakhir dia bilang udahlah pakai evangelis saja karena kan diserang-serang dia. Iya. Jadi terakhir malu, dia bilang udahlah dia pakai label evangelis. Dia sekarang kan jadi pembicara tetap di GSJS. Oh, GSJ Jakarta. Surabaya. Oh, mantap dong. Loh, lu masa nggak tahu? Coba lu ketik di YouTube Gua GSJS tahu kalau dia dipegang sama GSJS, tapi kalau jadi pembicara tetap baru tahu. Loh, seminggu bisa ngisi 3 kali. Anjir. Lu GSJS emang ibadahnya hari apa aja? Ya kan ada ibadah pagi, ibadah siang, ibadah malam. Oh iya. Cocok jadi guru sekolah minggu aja dia tuh. Guru sekolah minggu duitnya lebih kecil. Masa iya? Cewek biasanya guru sekolah minggu tuh. Guru sekolah minggu tuh biasa kalau nggak full timer, ya ini yang pelayanan doang, nggak ada gaji. Mana mau? Bukannya GSJS kesulitan keuangan ya, itu cuman apa ya? Wah, pendeta-pendeta kondang yang diundang. Ezra Nggak, Soru, terus yang terkenal di media sosial. Ini kan teknik sama seperti yang dilakukan ini. Biasalah, teknik seperti si Blukus Suntur gitu kan, pura-pura susah, tujuannya supaya banyak yang donasi. Ya dia memang curhat kemarin kan, saya nggak bisa bayar listrik. Ya listrik kita 30 juta, sewa gedung 200 gitu kan, tujuannya supaya jemaat-jemaat makin rajin. Sama kayak Wak Labu dulu berarti. Iya, Walabu kemarin curhat ya apa? Kayaknya Wak Labu udah mendirikan bangunan loh, dijadiin gereja, jadiin tempat ibadah. Ya rumahnya dikasih tunjuk kok Jul. Goldian lupa tempatku mau buat ibadah orang-orang, padahal udah janjian debat kita. Iya, dia jadi ini GPDI. Oh, GPDI. Iya, dia Pentakosta pakai GPDI. berarti. Iya, gereja Pentakosta di Indonesia. Padahal dia nolak Pentakosta loh. Kalau Dia yang nolak. berhubungan dengan dunia roh karismatik dianggap apa itu, bahasa setan kawan. Iya, dulu itu. Tapi kan yang paling gampang dapat izin pendirian gereja karismatik. Yang paling gampang itu kan antara GBI, GPDI dan yang lain-lain. Cuman kalau dia pakai GBI kan lebih malu lagi gitu, karena ketua sinodenya aja dia hina-hina kan. Jadi mau nggak mau GPDI. Itu aku bilang orang-orang kayak gini penjilat dan nggak konsisten gitu. Bilang bahasa roh begini sesat, nggak benar ya. Karismatik tuh begini-begini. Ujung-ujungnya dia buka gereja karismatik. Kalau ada duit, kalau itu barang duitnya ada, jadi Yudas pun lancar. Kalau jadi Yudas
Kan dari dulu dia memang udah mengakui kalau dia Dia kan penyembah pembela Judas. Yudas, pengacaranya Yudas. Iya. Pembela Kemarin tadi lucu dibahas sama Albert Rumampuk tuh, si apologet Protestan. Ajaran apa ini bilang Yudas masuk surga? Kawan-kawannya Deki Ngadas itu, Albert Rumampuk. Iya tahu Albert Mampu muridnya MIF. Tapi apa ya, Yudas itu kan memang bukan setan gitu. Yang setan itu malah Petrus memang. Iblis. Iya. Kan? Petrus Iya, itu di- iblis. Menyangkal kan dia 3 kali. Iya, kalau dia kan memang dipanggil sama Yesus iblis. Kalau Yudas kan kerasukan. Kerasukan, Lukas 22 ayat 3 dan 4 itu. Yudas kerasukan, kalau Petrus bahan iblis gitu. Iya, kalau orang kerasukan mana ada salahnya gitu. Cobalah, orang kerasukan tuh ibarat orang gila kan? Iya. Makanya beberapa kali ku suarain di komalku, siapa sih yang membun-bun Tuhan atas rencana siapa? Ternyata terbukti iblis. Bahkan kemarin pas Mikana debat sama gua kemarin banget. Dan baru ku upload teman-teman jam 9 tonton live primernya. Dia ngaku ketika aku bawa narasi yang membun-bun Tuhanmu itu siapa? Iblis atau siapa? Dia ngaku kalau Jesus itu bunuh diri. Luar biasa, luar biasa. Bentar, pasang sound kata. Yesus bunuh diri. Itu narasi. Demi Allah, dia siapa? ngaku. Enggak, dulu siapa ya? Pernah ada juga tuh pendeta yang bilang Yesus bunuh diri. Naik dulu Jeff Colby. Oh, nanya masker pula. Iya, nanya dulu Jeff. Naik. Kapan bertobat Jeff? Dia itu naik. Realitas salah itu apa Goldian? Coba gitu pertanyaannya. Udah naik, lo tanya tentang Islam sepuasnya, gua jawab, nggak bakal gua tanya. Kecuali teman-teman yang di sini mau nanya ya. Aku lagi nggak mau berpolemik. Aku di tempat Ustaz Arif tadi juga gitu, Jeff. Kristen, gua suruh tanya tentang Islam sepuasnya. Bentar, kita pasang dulu soundcard kita dulu. Oh, dia lagi di luar. Loh, kenapa kalau di luar? Oh, dia lagi di rumah sakit kok, Jul. Lagi. Ya, sekarang makin langka Oten ya. Dan sebenarnya kita lagi pengen bahas yang ini sih. Kenapa Oten-Oten ini merasa bahwa mereka sudah pasti masuk surga sehingga bebas berbuat dosa? Bu Yuni mana Tes. ya? Nah, Biasa kalau enak aku live dia. muncul. Kok Jul, suaraku jelas kan? Jelas-jelas. Bu Yuni mana ya? Oke. Tes. Nah. Bu Yuni, Bu Darmi itu lo tarik. Buat Nggak tahu lucu-lucuan yang mana dulu. tuh. Oh, kita tarik PPJ aja. PPJ kadang lucu-lucu juga dia. PPJ. Susah sekarang narik Oten. Ayo coten-coten yang pengen diskusi sehat atau kalian pengen tanya sepuasnya tentang Islam, naik dan buka mulut kalian, nggak apa-apa, serius. Gua lagi ada urusan proyek apa Jeff? Tes. Iya, Cek. halo, selamat Nah. malam. Halo, Halo, shalom, selamat Kalena. malam, Kalena. Selamat malam. Ya, selamat malam Kak Lena. Malam. Ini Wah, yang signalnya dibahas apa ya? BPJS. Oh, yang bahas ini. Tadi kita lagi bahas ini masalah kenapa orang Kristen pede masuk surga, ya sampai-sampai nggak takut untuk berbuat dosa termasuk korupsi gitu. Tapi kalau Kak Lena mau nanya Islam boleh juga sih. Kalau mana tahu tertekan dengan pertanyaan itu kan. Oh, kalau korupsi itu setahu saya nggak mandang agama, bro. Semua agama ada, yang Pasti. Kristen ada,
di luar Kristen juga ada gitu loh. Tapi yang Kristen Jangan kok pede dia hanya bilang, fokus walaupun ke korupsi Kristen. masuk surga. Kalau kami yang Islam korupsi masuk neraka. Oh, gini loh bro, gini ya. Tapi Kristen biar ya, Kak kamu Lena ini? pahami. Kristen. Oh, Oh, Kristen. Banyak juga itu Begini peliharaan lo, Kojul. apa? Enggak, Apa lanjut kamu aja, lanjut. Lanjut. Oke, gini loh ya. Tadi kan kamu bilang kalau korupsi Kristen masuk surga, gitu ya. Gini. Semua dosa manusia, membunuh apapun bentuk dosanya, yang penting ada pertobatan, masuk surga. Kan Tuhan kan Maha Pengampun. Tuh, jadi nggak seorang pun manusia ini nggak pernah berdosa, nggak hilang, nggak ada. Ya gitu ya. Jadi bukan berarti bebas berbuat dosa masuk surga, enggak. Kan yang Yesus katakan dalam Bible, firman-Nya harus dilakukan. Tetapi kalau memang udah berbuat dosa, bertobat, kan begitu. Itulah makanya dibilang di, kalau nggak salah di Matius berapa ya, enyahlah kau dari hadapanku, kata Tuhan Yesus kan. Mulutmu berkata Tuhan, tapi kamu selalu berbuat kejahatan. Enyahlah kau dari hadapanku, kan ada ayatnya dalam Alkitab. Bukan begitu yang seperti kamu bilang, bukan. Tetapi sebesar apapun dosanya, Tuhan itu Maha Pengampun, gitu. Bukan berarti Yesus mati di kayu salib kami masuk surga semua. Oh tidak, harus bertobat, melakukan si pelaku firman, begitu loh. Gitu ya bro ya, kan ada kok ayatnya semua. Yesus bilang kan begitu. Enyah kau dari hadapanku, katanya. Mulutmu berkata Tuhan, tetapi kau selalu berbuat kejahatan. Enyah kau, kan gitu dibilang. Gitu. Iya, standar kejahatannya. Oh, mungkin Apa gue silakan. Aku diam dulu karena nanti kena tombak pula aku. Yang pertama gini, Bu Lena, kita harus pahami. Benar. Kita harus pahami apa yang dikabarkan Yesus sama apa yang dikabarkan oleh Bible. Yang mana pengkabaran yang termaktub di dalam Bible itu bukan semuanya pengkabaran dari Yesus. Betul Bu Lena bahwa Yesus di dalam banyak ayat mengajarkan bertobat. Seperti contoh dalam Matius 5, carilah kerajaan Allah, lakukan kehendak Bapakmu, lalu jika kehidupan keberagamaanmu tidak lebih dari ahli Taurat dan orang Farisi, maka kamu tidak akan masuk kerajaan Allah. Tetapi ketika Paulus datang dalam Galatia 5, itu semua membatalkan hukum Taurat. Dan kenapa tadi Kojul mengusung tema ini, ketika dalam Roma 10 ayat 9 dikatakan, ketika ada orang Kristen bertutur kata dengan mulutmu bahwa Yesus Kristus itu adalah Lord, lalu dia dibangkitkan di antara orang mati pada hari ketiga, lalu dia diselamatkan. Hanya dengan pengikraran saja, hanya dengan pengucapan saja. Lalu buahnya, realita nyatanya, ketika orang itu sudah yakin bahwa dalam mulutnya Yesus itu sudah menjadi Tuhan dia, lalu dia diselamatkan. Bentuknya apa? Korupsi, bahkan yang dilakukan oleh ketua sinode dari Gemim itu dilakukan. Dia siapa? Dia ngaku sebagai hamba Tuhan. Lantas kenapa gelar dia sebagai hamba Tuhan dan sang gembala membuat dia korupsi? Karena dia baca Alkitab, dia yakin bahwa Kristus telah menebus dia dan dia tetap masuk surga walaupun kelakuan di dunia itu yang bisa dibilang bejat, dia tetap masuk surga. Itu faktanya Bu Lena, gitu. Itu salah ya bro ya, bukan begitu. Salahin Paulus, jangan salahin saya. Bukan. Coba dulu tunjukkan di datanya dalam Alkitab perkataan Paulus yang salah. Tunjukkan. Oke. Kita buka dalam Roma 10 ayat 9. Bentar. Udah bacakan. Enggak, aku tunjukin ke layar biar teman-teman juga jelas. Coba bacakan. Oke. Jadi, kenapa ini dilakuin? Dosanya udah ditebus, Bu. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu
bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ibu percaya ayat ini tidak? Itu perikopnya apa itu? Perikopnya baca dulu, Perikopnya. jangan cuma satu ayat. Perikopnya apa? Aduh, udah saya baca, Bu. Gini ya, gini. Gini, Di saya Sabda jelaskan. Web nggak ada perikopnya, kita buka di sini ya. Saya jelaskan dulu. Silakan. Nah, ini itu yang kamu baca itu bukan tentang keselamatan, bukan tentang Loh. kebangkitan, bukan. Di dalam Matius 16 ayat 21, ya. Coba dibaca di dalam Matius 16 ayat 21, ya kan? Yesus mati dan bangkit di hari yang ketiga. Jadi yang kamu baca bukan konteksnya seperti Perikopnya itu. ini kebenaran karena iman, udah. Hah? Ini kebenaran karena iman. Ketika imanmu yakin, Ibu, ketika imanmu yakin Yesus Tapi itu yang Tuhan dan kamu dibangkitkan baca di antara tadi orang tentang- mati, itu diselamatkan. Aduh. Loh kan Ibu tanya perikopnya. Ini loh Kamu kebenaran karena iman. salah, kamu salah. Itu Salahin bukan Paulus. kebangkitan, Bukan Itu salahin saya. keselamatan Ini loh, manusia, Bu, bukan. Roma 10 ini loh. Bukan. Oh, kitabnya sendiri disalahin, teman-teman. Dengarkan dulu. Sekarang orang Kristen sudah mulai tidak percaya dengan Alkitabnya. Sekarang orang Kristen udah mulai mengingkari ayat-ayat Paulus. Masih bisa debat nggak biar saya turun Ya, kalau nggak bisa silahkan. debat. Loh, santai, silahkan. Di dalam Matius 16 ayat 21, di situ tertera ya. Di situ tertera ya. Yesus mati di kayu salib dan bangkit di hari yang ketiga. Itu baru data yang benar kebangkitan. Yang kamu baca barusan itu keselamatan, itu tentang pendapat-pendapat itu rasul-rasul ya, pendapat kayak gitu. Jadi jangan kamu kemana-mana gitu, berasumsi kemana-mana. Berarti Ibu nggak Pokoknya- percaya Paulus dong? Nah, gini. Saya bilang, Paulus, ya gini, jangan ketawa dulu, saya jelaskan dulu. Paulus itu memberitakan apa yang terjadi sama Tuhan Yesus. Rasul-rasul itu menulis apa yang terjadi kepada Tuhan Yesus, tidak pernah melenceng, ya. Paulus benar yang dia katakan. Yesus bangkit. Benar dia katakan, tetapi kalau data di dalam kebangkitan, Yesus mati dan bangkit dan ketiga, itu tepatnya di Matius 16 ayat 21. Jadi tidak ada yang salah dalam perkataan Paulus. Kamu bilang hukum Taurat dibatalkan, saya jelaskan dulu, ya kan? Tadi kan kamu bilang dibatalkan, ya kan? Saya jelaskan. Paulus yang bilang, Ibu. Ya saya jelaskan dulu biar kamu paham. Ya, Oh, saya paham kitab Ibu kok, dari Kejadian 1 ayat 1 sampai Wahyu 22 ayat 21. Gini. Tuhan Yesus di dalam Matius 5 ayat 17 datang ke dunia disalib untuk menggenapi hukum Taurat dan menggenapi kitab-kitab para nabi. Hukum Taurat kan 10. Kan di zaman Romawi, di zaman dulu kan Romawi kan kekaisaran Romawi, kalau yang bersalah disalib. Ya, kalau yang bersalah tidak luput dari salib. Itu Tuhan Yesus sudah menggenapi itu semua. Ya, sudah mati di kayu salib diganti dengan hukum kasih, bukan hukum salib lagi. Berarti benar kata Paulus, itu sudah dibatalkan karena sudah Yesus genapi. Kalau tidak Yesus genapi, masih terjadi sampai hari ini. Sampai hari ini kalau salah disalib. Buat Kristen. Kristen kan asal usulnya kan dari Yahudi. Oke, boleh Ibu saya jawab? Boleh saya jawab? Dengarkan dulu. Makanya kamu bilang bertolak belakang. Tidak ada di dalam ayat Alkitab Paulus berkata yang salah. Benar udah dibatalkan karena Yesus sudah genapi di kayu salib diganti dengan hukum kasih. Makanya kekristenan di seluruh dunia kalau salah tidak ada dipancung, tidak ada dibunuh, karena memang udah Yesus genapi. Makanya di dalam Matius 5 ayat 17, Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat dan menggenapi kitab-kitab para nabi. Semua udah dia genapi semua. Biar kami kalau salah jangan dipancung, jangan disalib, jangan dirajang kayak kekaisaran dulu, hukum Yahudi. Nah, Udah ya gitu Bu, kepanjangan. Jadi nggak ada yang salah ya. Oke, biar saya jawab.
Yang Oke. pertama, terima kasih Bu udah tidak percaya sama Paulus. Tadi sudah ku jelasin bahwa pengakuan iman saja. Ini perikopnya, Ibu tanya kan perikopnya. Jelas Coba baca. kebenaran karena Coba iman. baca. Kebenaran karena iman. Dalam ayat 9-nya dikatakan ini bentar. Nah, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dengan hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia di antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Saya nggak mau merepetisi lagi. Saya sepakat ketika Yesus bilang dalam Matius 5 ayat 17 ini Bu, Yesus datang yakni tidak meniadakan hukum Taurat. Yesus mengagung-agungkan nih hukum Taurat. Sebab dalam Mazmur 19, Taurat Tuhan itu sempurna. Yesus tidak pernah menganggap Taurat itu kutuk. Silahkan cari satu ayat dari Kejadian 1 sampai kitab Wahyu bahwa Taurat menurut Yesus kutuk. Nggak pernah nemu. Nggak pernah Baca nemu. kitab yang mana, Bro? Nggak Kitab pernah yang saya nemu. pakai bukan begitu. Loh, Bukan ini begitu. kitab Ibu loh. Loh dari sabda.org loh. Kitab apa yang kamu baca? Bible Bu. Hah? Bible. Kitab apa yang kamu baca? Matius 5 ayat 17. Ini di layar ini loh. Kok saya disalahkan baca kitab dulu. Ibu? Coba, saya tanya. Coba. Oke. Lucu teman-teman. Kitabnya sendiri dia salahkan. Bukan di mana sabda web ini loh, sabdaweb.org. Kristen Indo punya, disalahin. Saya hanya baca disalahin. Terus Bible yang ku baca ini juga punya siapa ini? LAI juga disalahin, luar biasa. Dibilang lambat laun mulai sekarang orang Kristen sudah nggak percaya sama kitabnya. Pengakuan Paulus pun juga disebut sebagai pendapat. Padahal dia klaim loh di dalam Kisah Para Rasul 9, dia ngaku ngeklaim ketemu Yesus. Dia klaim loh, dia dapat legitimasi dari Yesus. Lalu ketika Paulus menulis surat untuk jemaat di Roma, dia klaim teman-teman, dia klaim itu kan hanya pendapat. Ya emang menurut kami surat dari Di dalam dengarkan dulu, Bro, dengarkan dulu kata saya. Masih bisa debat enggak? Iya. Di dalam Matius 5 ayat 17, aku datang, ini bunyinya ya, aku datang bukan meniadakan hukum Taurat. tetapi Dibaca ayat aku sebelumnya datang dulu. Janganlah untuk kamu menggenapinya. menyangka. Janganlah kamu menyangka, dibaca dulu. Ya, jangan Nggak kamu jujur kan? menyangka aku meniadakan hukum Taurat. Oke? Tetapi aku menggenapinya. Di mana yang salah perkataan saya? Lah iya. Emang yang Di saya mana ucapkan yang salah? Sama kan Bu? Sama Hah? kan? Di mana yang sama salah kan? yang saya bilang? Oh kok keluar? Saya nggak mengatakan yang Ibu Menyangka. ucapkan salah. Aku datang untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Apa Oke. salah perkataan saya? Di dalam Matius 5 ayat 17, Yesus datang ke dunia untuk menggenapi hukum Taurat dan kitab-kitab para nabi. Gimana yang aku salah? Oke, saya jelaskan. Yang Kan pertama, dibilang, aku datang saya bukan meniadakan. suaraku jelas Hah? nggak Gojul? Bentar, Gimana aku salah? Bu Lena, jangan dipotong. Jangan jelas. jangan dipotong. Oke. Sekarang aku jawab Bu. Oke. Salahnya Ibu ketika menganggap kitab Roma ketika Salahnya dalam mana? pengakuan imannya, ya Oke, diam dulu. Ibu Lena nih sinyalnya jelek. Tunggu, saya mute dulu. Salahnya Ibu ketika menganggap Paulus ketika menulis tentang pengakuan iman dan kalian diselamatkan, Ibu anggap itu hanya sebagai anggapan para rasul. Sedangkan dalam Kisah Para Rasul 9 Paulus mendapatkan legitimasi dari Yesus menurut pengakuan dia. Saya mengaminkan Ibu jika Yesus datang untuk meniadakan hukum Taurat itu salah. Jangan sangka kamu datang bahwa aku datang meniadakan hukum Taurat. Tetapi Yesus datang untuk menggenapinya. Jadi menurut Yesus, Taurat ini luar biasa. Yesus mencoba menggenapi hukum Taurat. Dan dalam kitab Mazmur 19, dikatakan Taurat Tuhan sempurna. Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa Paulus menganggap Taurat itu kutuk? Kita bisa baca di mana? Galatia 3 ayat 10. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah apa?
bawah kutuk. Kenapa nih? Tolong dijawab. Kenapa Paulus menganggap bahwa orang yang hidup di bawah hukum Taurat itu sebagai kutuk? Bahkan di Filipi 3 saya katakan, Paulus menganggap Taurat itu sampah. Filipi 3 ayat 7 nomor 8. Coba, kenapa Paulus kok lancang, Ibu? Sedangkan hukum Taurat ini harus didistribusikan. Kan gitu. Terima kasih Ibu sudah tidak mulai percaya dengan Paulus. Silakan Ibu, ada tanggapan? Silakan dibuka mic-nya Ibu. Tanya mana datanya? Udah tadi, udah Data saya dulu. sampaikan semua. Ibu mau Galatia data yang berapa? mana? Galatia berapa? Galatia 3 ayat 10, Paulus menganggap Oke, hukum Taurat oke, itu sebagai kutuk. Sedangkan Yesus nggak pernah tuh menganggap hukum Taurat kutuk. Bahkan Tuhan bilang dalam Mazmur 19, hukum Taurat itu sempurna. Saya bisa buktikan. Udah Kamu nemu Ibu. kan di Galatia 3 terkutuk gitu. Bukan terkutuk, Ya. tapi Paulus menganggap orang-orang nih yang mengerjakan Taurat itu kutuk. Coba, Yesus kapan ngomong orang yang mengerjakan Taurat kutuk? Bahkan dalam Matius 7, ketika Yesus menyebutkan bahwa kehidupan beragamamu tidak lebih dari ahli Taurat dan orang Farisi, maka kamu tidak akan dapat kerajaan Allah. Kan gitu. Matius 7 itu ya. Karena dibenarkan itu ya, di dalam Galatia 3 ayat 10, perikopnya kamu dibenarkan karena iman, ya kan? Kan semua kan di bawah hukum Taurat. Memang harus tunduk kepada hukum Taurat. Kan begitu. Kan dibilang harus di bawah hukum Taurat, berarti harus tunduk kepada hukum Ya Taurat. kenapa disebut kutuk, Ibu? Terus yang salah di mana? Kenapa disebut kutuk hukum Taurat? Ada nggak Yesus menyebutkan hukum Taurat kutuk? Itu loh pertanyaan saya. Kenapa Pertanyaan Paulus kamu- ini nekat? Dengarkan Ibu. Ibu sinyalnya bagus nggak? Bisa nangkep suara saya dengan jelas nggak? Di jeda itu artinya dia lagi keluar perangkat tapi tetap bisa dengerin. Coba aku pengen konfirmasi, Ibu bisa dengerin suara saya nggak? Gini ya. Tuh. Salah di mana? Kan dibilang terkutuklah orang yang tidak menuruti hukum Taurat. Di mana yang salah, Bro? Oke, Harus Ibu kan bisa harus di bawah hukum Taurat, itu maknanya. Ibu bisa Kan nangkep suara saya nggak? terkutuklah, Ibu ya kan? sinyalnya jelek. Terkutuklah. Ibu Lena bisa nangkep suara saya nggak? Bisa. Yang pertama gini. Bisa. Coba pertanyaannya gini, Ibu. Coba kasih tunjuk satu saja. Tuhan Ya. bilang bahwa orang yang hidup di bawah hukum Taurat itu kutuk. Itu yang pertama. Terus kalau kita cek dalam Bible, Bu, Mazmur 19 ayat 7 misalnya, Taurat Tuhan itu dinyatakan sempurna. Sejak kapan Taurat Tuhan itu dianggap kutuk? Nah, itu Dengarkan. yang saya garis bawahi. Diam Di dulu, dalam- Ibu, diam dulu. Dengarkan ya. Bentar, Bu, bentar. Biar Oke. pesannya nyampe ya. Setelah itu Ibu tanggapin. Bahkan dalam Matius 5 ayat 20, Yesus bilang, jika kehidupan keagamaanmu tidak lebih benar daripada orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yesus mengagungkan para pekerja atau para hamba Tuhan yang mentaati hukum Jangan Taurat. kemana-mana dulu, satu-satu, Enggak, Bro. iya ini Satu-satu saya dulu. ngejelasin keutamaan Taurat. Kenapa Paulus Satu-satu lancang? dulu, Ya kenapa jangan Paulus kemana-mana. lancang? Nggak ada Bu Ini dulu, kemana-mana. ini dulu. Kenapa Paulus lancang? Oke, kita bahas Galatia 3 ayat 10. Kenapa Paulus lancang bilang? Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Di Diam mana dulu. ini dikatakan orang yang hidup di Di bawah hukum dalam Taurat itu jadi Galatia kutuk? 3 ayat 10, dengarkan. Jawab. Justru dengarkan dulu.
di dalam Galatia ayat 10 ya, justru yang terkutuk itu yang tidak melakukan hukum Taurat. Ngerti? Coba dulu baca baik-baik. Udah Jadi tahu ini semua kan, manusia tertuliskah harus orang tunduk yang pada tidak hukum setia Taurat. melakukan Yang segala terkutuk sesuatu itu, yang dengarkan, tertulis yang dalam hukum terkutuk Taurat? itu tidak di bawah hukum Taurat itu yang dikutuk. Kalau Ini yang loh, memang hukum Taurat ini bentuk tidak. superlatif, Bu. Nggak jadi masalah. Ini bentuk superlatif, nggak jadi masalah. Di mana Paulus lagi bilang, pertanyaannya? Di mana? Paulus Galatia bilang lagi. dalam Galatia 3 ayat 10, nanti juga bahkan Paulus mengkutuk Yesus. Ibu nggak percaya? Kamu salah. Kamu Lu kok salah? Mengasumsi kamu salah. Udah nggak percaya Paulus, Ibu. Dengarkan. Silakan. Silakan, Ibu. Lagi cari ayat dia, nggak apa-apa. Kamu jangan salah asumsi. Yang terkutuk itu yang tidak melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat itu sangat bagus, tahu nggak? Tidak boleh mencuri, tidak boleh berzina, harus percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Nggak boleh bercerai, harus menghormati orang tua. Jadi kalau tidak memakai hukum Taurat yang 10 itu yang terkutuk. Paham kau? Ibu berarti Paham. terkutuk ya? Ngerjain hukum Taurat nggak? Yang terkutuk itu kalian kami makin hukum Taurat itu kalian yang dikutuk. Kau ada hukum Ibu Taurat ngerjain nggak? hukum Saya Taurat tanya. nggak? Ibu ngerjain hukum saya Taurat tanya, nggak? Yang terkutuk itu kau nggak pakai hukum Taurat kalian. Pakai Yang nggak? pertama Islam. Jangan Yang kau, pertama, jangan Ibu. kau asumsi Ya, liar. Makanya saya katakan yang memang pertama. kalian itu pendusta ya. Yang terkutuk itu kau nggak memakai hukum Yang Taurat terkutuk, kalian. Ibu. Makanya kalian Yang pertama. kawin cerai, Ya, diem, berzina, Ibu Lena, membunuh. Itu yang dilakukan kalian. Oten, seperti ketua sinode Gemim itu. Mengaku udah Yang ditebus. terkutuk itu yang terkutuk. Paham kau ayatnya? Kamu- Diam. Ayatnya udah jelas. Bahkan Paulus Semua mengkutuk manusia Tuhan, Ibu. harus tunduk kepada hukum Di sini Taurat. dikatakan, teman-teman, Kecuali dalam kalian. Galatia 3 ayat 13, gantian ya. Oke, Galatia Di sini 3 dikatakan, ayat 13, baca. buka aja ya, buka. Coba. Baca. Siapin dong Alkitab di depan. Aduh, jadi Oten nggak modal. Mulai keluar roh-rohnya. Roh bertanduk 7 bermata 7. Kok dikatakan berzina? Kita dilarang la tahrobu zina, jangan sekali-sekali kamu mendekati zina. Kok kita dikatakan kutuk? Kita nggak tenteng-tenteng kitabnya orang Yahudi, kita punya kitab sendiri. Baca. Ibu baca Mana aja. yang salah aku bilang? Mana? Coba ibu baca. Ini nih, di layar kelihatan nggak? Baca. Kristus telah menebus kita dari kutuk. Kutuk apa? Menurut Paulus kutuk hukum Taurat. Jedar, selamat datang di kebenaran. Dengan jalan menjadi kutuk. Yesus disebut kutuk karena Ya. kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Oke. Siapa yang tergantung pada kayu salib, Bu? Oke. Menurut Coba ya, jawab dulu. Makanya dengarkan penjelasan saya dulu. Iya, Dengarkan. siapa yang tergantung di kayu salib? Dengarkan ya. Berakal dulu baru beriman. Menurut Anda, bisakah manusia dikutuk kalau tidak berdosa? Bisakah Nggak manusia bisa. yang suci dikutuk? Yang dikutuk Ya, bisa. itu dosa manusianya. Oh, Paham berarti kau? Yesus Bisa dikutuk orang saat suci. jadi manusia berdosa. Hah? Bisakah? Dengarkan. Bu, Dengar pertanyaanku, dulu, makanya berakal dan- pertanyaanku, Bu, Bisakah ada manusia tertulis. suci dikutuk? Hah? Yang Bu, dikutuk pertanyaanku itu simple. dosanya, dosa malu. Oke. Makanya dibilangkan di ayat 13, coba. Ini baca ya, baca. Pertanyaanku simple kok. Telah menebus kita dari hukum Taurat. Ngerti? Oke. Sebab Yang ada dikutuk tertulis, itu dosa manusia, makanya Kristus telah menebus kita dari dosa. Terus tertulis Anda, apa? Yesus Tertulis manusia apa? suci, manusia tak berdosa. Bisa dikutuk? Bisa Bisa nggak ini dikutuk menurut orang tak Paulus. berdosa? Jawab dulu. dikutuk ini sama Paulus. Di Galatia Jawab 3:13, dulu pertanyaan. Paulus yang mengkutuk Yesus.
Paulus yang mengkutuk Yesus. Di mana? Di mana? Paulus yang Di mengkutuk mana? Yesus. Di- Aku bacain baik-baik ya. Di mana- Kristus di mana telah perkataan- menebus di mana? ini. Kristus telah Di mana menebus perkataan kita, Paulus? kita Kristen kan? Galatia, Ya sabar. kok. Woi, Waduh, Galatia 3 ini Itu aja suratnya tulisan Paulus, Galatia. Ibu. Bu, ini ku tunjukin. Gimana? Galatia 3 itu suratnya Paulus. Gimana? Ibu nggak tahu ya? emang itu tulisan Paulus. Itu Lah iya, pengalaman Paulus ini. Galatia. Itu kan Galatia. Ini yang aku nulis, tunjukin ya. bukan si Paulus. Kok Galatia? Apaan sih kamu? Aduh, astagfirullahaladzim. Iya. Kok tulisan ini nih, Emang ada ha? Paulus di situ. Emang ada Paulus. Ini Bu, Galatia ini baca. Surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Surat siapa? Oke, Galatia surat- itu nama tempat. Surat Paulus kan? Kok yang nulis Galatia? Galatia itu tempat. Kapan Galatia bisa nulis? Aduh. Pusing, Bu. Obatku udah habis, Bu. Obat sakit kepalaku udah habis. Bisakah manusia suci dikutuk? Oke, jawab dulu. Berarti ini tulisan Paulus Jawab. ya? Bentar, ini bener kan tulisan Paulus? Baca ke situ dulu. Galatia Enggak, kan 3:11. Ibu bilang itu yang nulis Manusia suci Galatia. tidak berdosa bisa dikutuk. Saya tanya dulu. Bukan Anda. itu yang nulis Galatia. Coba jawab dulu, ini tulisan Paulus Dikutuk betul? itu nabi lu, membunuh, menjara itu bisa dikutuk kalau Yesus nggak bisa. Oke. Udah. Kau. Jangan panas, Kau. jangan panas Ibu. Jangan Hah? panas. Bu, ini Yang bisa betul. dikutuk itu nabi lu, menjara, kawin melulu, bocil dikawinin. Itu baru bisa dikutuk. Yesus suci mana bisa dikutuk loh. Manusia suci tidak berdosa. kok Ini dikutuk. Paulus yang mengkutuk. Itu dosanya. Paham Yang kau? terkutuk Ya. Tuhan Ibu. Kristus Ya. telah menebus Kristen dari kutuk hukum Kristus Taurat telah dengan jalan menjadi menebus kutuk karena Kristen. Nah, Sebab kan ada yang tertulis, ditulisannya, kan? terkutuklah yang tergantung Terkutuk pada itu kayu dosanya, salib. kan? Siapa yang tergantung pada kayu salib? Cecet jawab. Dengarkan dulu. Jawab, siapa yang tergantung Dengarkan pada dulu. kayu salib Dengarkan karena dulu, Kristen? dengarkan dulu. Siapa? Kamu paham nggak apa yang dikutuk di situ? Siapa yang terkutuk pada kayu salib? Siapa yang Menurut digantung? Jawab. Anda, bisakah dikutuk orang yang tidak berdosa? Siapa yang digantung pada kayu salib? A. Nabi Muhammad, B. Yesus. Yang dikutuk itu nabi lu, makanya Pertanyaannya yang digantung Baik. pada kayu salib, A. Nabi Ya. Muhammad, B. Yesus. Siapa yang tergantung pada kayu salib? Hah? Yang tergantung Yesus pada kami kayu di sorga. salib, Yesus atau Nabi Kami, Muhammad? Yesus kami di sorga, nabi lu udah sono. Pertanyaannya yang digantung pada kayu salib, Yesus atau Nabi Muhammad? Menebus dosa. Oh, berat teman-teman nggak mau jawab. Yang jelas, Ya, kenapa? Kristus Ibu itu terkutuk menurut Paulus. Galatia Ya. ini bukan tulisan Galatia, Itu tapi tulisan Paulus. Paulus Buka salah. Bibeli Bu lagi, Itu baca Paulus dan belajar. salah. Sejak kapan Galatia bisa nulis? Galatia itu nama tempat yang nulis Paulus. Oh, udah mulai kejang-kejang saudara, Bukan jaran kejang-kejang. kasihnya keluar. Jawab dulu kamu. Ini saya dulu bertanya ya. Saya bertanya dulu sama Anda. Tanya sepuasnya, Buktikan Bu. dulu. Dari tadi kan kamu bertanya sama saya. Saya dulu bertanya sama kamu. Saya mau bertanya. Silahkan. Oke. Di dalam Sahih Bukhari ya. 4414. Aisyah berkata kepada Muhammad. Wahai Muhammad, katanya, aku tidak pernah melihat rohmu, tetapi melainkan sigap menuruti hawa nafsumu. Berarti menurut Aisyah, Sahih Bukhari berapa? Sahih Bukhari berapa? Sahih Bukhari 4414. Oke. Udah? Dah. Oke. Ini jelas. Jadi baca redaksi hadis itu Coba baca semuanya dulu. ya Bu ya. Ya sabar dulu, kedua. sabar dulu, Kedua, jangan baca kejang. saya dulu. Kedua. Iya, jangan kejang. Dulu. Udah, saya jawab Enggak, ya, saya jawab ya. Enggak, biasa aja. Oke. Buktikan dulu Allahmu ada. Buktikan dulu Oke, menurut pertama. ya. Dengar. Iya, udah, jangan kejang-kejang. Menurut. Buktikan Iya, dulu. Tuhan Ibu Allahmu terkutuk ada. menurut Ada nggak? Paulus. Ada Diem dulu. Ada Kok nggak? Jul, stikernya turunin dulu. Nah, Ibu nanya Bukhari Ada 4414 atau apa? dengarkan dulu.
Apa Ibu kata Aisyah? tanya Bukhari Saya 4414 atau apa? Aku tidak melihat rohmu, wahai Oke, Muhammad. diam katanya. dulu, diam dulu, diam Melainkan dulu, diam hanya dulu, aku menurut- jelasin. Hanya sikap menuruti hawa nafsu. Berarti nggak ada Tuhan dong. Cuh. Nggak ada Diam Tuhan dulu Muhammad. ya. Nggak Ya, ada. diam dulu, diam dulu. Jadi baca redaksi hadis harus full ya. Dengarkan dulu, jangan hanya kamu Kan doang yang ibu bertanya sama tanya. saya. Terus, Ibu tanya, pengen dijawab nggak? terus itu perkataan Nabi, itu perkataan Aisyah loh. Berarti tidak ada kan? Elena, Aisyah lo ngelihat kan dalam tanya, diri Muhammad. sini gua jawab. Elena Sundel. Kedua, pertanyaan saya, jawab. Sundel, sini gua jawab. Lo diem. Buktikan dulu Allah Subhanahu wa taala itu ada. Iya, Sundel, lo Menurut diem. Al-Quran, Kalau menurut tanya. Muhammad tidak pernah bisa membuktikan Allahmu ada. Bagaimana Iya, itu? Sundel, lo jangan ngomong terus, jangan kejang-kejang. Gua tahu mulut Tidak lo ada pernah dua. terbukti Ya, ada. diem. Diem. Oh, enggak lah. Oh, Lena, diem. Enggak lah. Udah ya, Masa cuk. kejang-kejang? Sampai kapan Ya udah. kalian itu kalah? Iya, cuk, diem dulu, diem Biar dulu. dari segi Udah lu tanya, udah gua jawab, diem dulu ya. Pertama, temen-temen baca Oke, hadis aku itu siap. harus komplit. Makanya lo Ya diem, Lena, lu diem. Udah. Lu kan mau tanya, gua jawab ya. Hadisnya jelas, kita baca harus lengkap. Ya udah diem dulu, Ibu. Diem ya, Lena ya. Yes, I am Setelah silent. menceritakan kepada kami dari bapaknya dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, saya selalu cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya berkata, apakah seorang wanita menyerahkan dirinya? Maka ketika Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat, ini berbicara dalam konteks Al-Azab 51, kamu boleh menangguhkan siapa yang kamu kehendaki di antara mereka, yakni istri-istri Nabi, dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki, dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggauli kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Saya Aisyah berkata, demi Allah saya tidak melihat Robmu kecuali sangat cepat memenuhi keinginan Anda. Ini pertanyaan dibawakan oleh Edis, dan kemarin sudah saya jawab. Yang pertama, Bu, dalam konsepsi Islam, Allah itu sama sekali tidak bisa dilihat oleh manusia. Dan itu pun kalau kita merujuk mirroring dalam Bible, dalam Yohanes 5 ayat 37, coba kita buka ya. Tuhan itu tidak pernah ditampakkan ya, tidak pernah menampakkan. Jadi kalau ada Tuhan tiba-tiba nampak, itu Tuhan palsu, Tuhan iblis, Tuhan jadi-jadian. Ini Yohanes 5 ayat 37. Oke. Manusia Jawab. pun sabar dulu, belum Lena belum, diem ya. Bapak yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Jadi teman-teman, ketika ada Oten ngaku ini ngelihat Yesus, berarti itu iblis. Karena apa? Setan bisa menjelma menjadi malaikat terang. Dalam Matius 5, sabar dulu. Dalam Matius 5 kita buka, sabar dulu, jangan kejang-kejang. Sabar dulu. Ya, dalam Matius 7 kalau nggak salah. Sabar dulu. Sabar dulu ya Ibu ya. Yesus bilang, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang nanti dia akan menyamar. Ayatnya di mana? Kita buka. Bentar. Enak kalau kita diskusi pakai data ya teman-teman. Nah, Matius 7 ayat 15. Ini nih. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dan apa? Mengaku kalau itu dari Yesus. Paulus nulis bahwa Yesus terkutuk. Yang pertama. Yang kedua, jika ada Tuhan Ibu, jika ada Tuhan, ngaku-ngaku dia menampakkan diri, itu Tuhan gadungan. Silakan jawab. Oke, udah. Udah, Bro. Udah, jawab aja. Oke. Menurut sepengetahuan saya, Tuhan kalian nggak bisa menampakkan diri. Allah Israel nampak kok di depan mata Musa untuk waktu Mana memberikan ayatnya? hukum Taurat. Kalau yang nampak itu Allah Ada. Israel. Mana? Ada. Digambarin jadi anak kecil itu.
Di film Ada. Moses, anak kecil. Mana ayatnya? Ayatnya mana? Waktu Ayatnya menerima mana? hukum Taurat Musa, Allah menampakkan Ayatnya diri mana? Ayatnya mana? Oke, Ayatnya saya mana? cari dulu. Aduh. Apa aku bantu? Halo PPJ, sudah tobatkah kau PPJ? Halo Gaudian, masa suruh taubat? Mana sih orang belum meninggal disuruh taubat? Lu kapan Harus meninggal murtad? dulu baru tobat. Iya. Oh, udah murtad ya PPJ. Mualaf, udah mualaf. Oh, udah mualaf, luar biasa. Kita musikin dulu teman-teman, sambil nunggu ibu itu. PPG kalau bahas korek baru aku live woy, gila dong. Rusak ya. Ini musik soundcard aman jadinya. Musik soundcard itu nggak mungkin ke band Kojul, aman. Musik dari soundcard kok. Mending lu tanya sama PPJ tentang kores aja, lucu deh kalau bahas kores. Oh, beneran kah PPJ menurutmu kores apa? Import. Iya mandi. Aduh. Udah lah ya, lanjutlah kita. Dia menikmati. nyari sampai kapanpun nggak ketemu karena yang ketemu itu malaikat Tuhan. Ada di Keluaran 3 ayat 2 itu udah. Lagi nelpon Edis. Oh iya. Wong yang nampak malaikat Tuhan kok malah Yahweh itu. Aduh. Oh lama si Lena. Nggak bakal nemu masalahnya. Dia masih googling kan. Habis ini terputus karena nggak bisa lama-lama. Aduh. Ya. Mana? Di kejadian berapa tadi? Coba. Loh, kok tanya saya? Kok kejadian berapa malah tanya saya? Dia yang bawa klaim, dia mau buktiin malah tanya saya. 24 ayat 12 dibaca. Oke, keluaran berapa? Keluaran 24 ayat 12. Keluaran Hanya kalian yang 24. tidak bisa membuktikan Tuhan kalian ada. Nggak bisa dibuktikan. Apa buktinya? Tuh buktinya. Musa menerima hukum Taurat langsung dari Tuhan. Coba. Mana Tuhan ketemu Musa? Keluaran 24 ayat 12. Coba dibaca. Oke, dusta Diterima ya. langsung loh. Tuh dusta. Kenapa dusta? Nabimu hanya Musa lewat nggak mimpi. temu Tuhan. Oke, Tuhan berfirman Nggak bisa kepada Musa, dibuktikan Tuhan sabar ada. dulu, Nggak bisa. diam Gabrul. Coba baca. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana, maka aku akan memberikan Ya. kepadamu loh batu yakni hukum dan perintah yang telah kutulis berbicara untuk langsung, kan? diajarkan kepada mereka. Di mana di situ itu ketemu. Berbicara langsung kan di situ Allah Tuhan kepada Musa. Iya, di mana di situ dikatakan kamu ketemu? tadi? Kenapa kau sangkal tadi? Oke, kita Keluaran tunjukkan. 4 ayat 12 baca. Diterima langsung dari Tuhan hukum Taurat itu. Diterima langsung. Suaranya didengar. Tahu, dari api yang menyala suaranya kedengaran. Nabimu boro-boro suaranya ketemu Udah? dia agak. Udah? Apa buktinya? Ada. Oke, udah. Yang pertama, Nggak bisa jadi gini loh. Kalau Tuhan kami bisa menyatakan diri kepada manusia, Tuhanmu bisa nggak menyatakan diri kepada manusia? oke. Buktinya apa? Sekarang Ada Tuhan, ini coba. gini. Yang Musa pertama, bisa kan buktikan ya dong. udah Dia berbicara langsung. diem dulu, jangan ngerocos ya, jangan ngerocos. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana, maka aku akan memberikan kepadamu loh batu yaitu hukum dan perintah. Di mana di situ dikatakan Tuhan lagi ada hadapan sama Musa, silahkan cari, nggak bakal ketemu. Meninggalkan perangkat, dia lagi browsing, lagi telepon Edi. Gini. Silahkan. Keluaran 24 ayat 12 ya, dengarkan. Musa menerima langsung hukum Taurat itu di
api yang menyala-nyala tapi tidak membakar, mendengarkan langsung suaranya, memberi hukum itu. Jadi Nabi lu boro-boro suaranya, Al-Quranmu aja lewat mimpi kok, buktinya apa? Ada. Udah. Suaramu nggak jelas, Ibu. Buktinya apa? Dia ada. Adam juga si Adam juga bisa suara dia jelas gak Kojul? Kojul, suara dia jelas apa jelek? Adam, di mana kau Adam? Tuhan. Jadi Nabi Muhammad tidak bisa membuktikan Allahmu ada, hanya lewat buku saja. Itu juga buku, bukan gede buku dari langit, dari mimpi. Bu, Bible Apa Ibu, buktinya? cerita Allahmu Ibu ada. juga Ibu dapatkan dari buku. Hah? Ibu dapat tutur itu juga dari buku. Ibu juga dapat tutur Musa nyamperin Tuhan, walaupun sebenarnya bukan itu ayatnya. Itu juga dari buku. Kan ketampar kan? Nggak ada fakta. Sama seperti Bu, semisal saya mau nulis dongeng. Saya menulis dongeng, Tuhan menghampiri Lena. Ketika Lena sedang terbelenggu di dalam kolam renang. Oke. Terus itu dibaca, tiba-tiba dipercaya, Tuhan menampakkan ke Lena. Tunjukkan data sama saya. Itu data loh. Saya tanya data loh. Itu data. Itu kan data dari Alkitab. Tunjukkan data sama saya. Nabi Muhammad ketemu dengan Allah atau mendengar suaranya. Data saja. Dari kitab suci Anda. Tunjukkan. Mana? Yang pertama, makasih Ibu mengaminkan bahwa Yesus tukang tepu-tepu. Loh, Mana? gitu Goldian? Iya, soalnya tidak ada seorang pun yang dapat melihat Bapak. Tar dulu, Musa tukang tipu-tipu, Yesus tukang tipu-tipu, kena kan? Kok tunggu dulu? Udah. Udah belum? Makasih udah membuktikan Yesus sebagai penipu, ya. Nih, dengarkan. Kamu kan bilang dari kita. Kok suruh dengerin dulu lagi? Kan tadi udah ngomong. Datamu di mana? Ini Yohanes 5:37 sama lu Tunjukkan dulu kitab suci Anda bahwa Nabi Muhammad ketemu dengan Allah atau mendengar suaranya. Kan kamu bilang kan kamu ledek cuma dari buku. Aku juga mau nanya sama lu dari kitab suci lu. Tunjukkan dulu di dalam kitab suci lu ya. Satu, Allahmu mengangkat Nabi Muhammad jadi nabi. Kedua, Nabi Muhammad berkata, aku adalah seorang nabi. Siapa saksinya? Ketiga ya. Oke, udah bebas tadi bertanya sama saya. Ketiga ya. Tunjukkan data sama saya dalam kitab suci Anda bahwa Nabi Muhammad pernah ketemu atau mendengarkan suaranya secara langsung seperti Musa dengan Allah. Datanya. Oke, udah. Ya udah diem gantian. Data ya. Ibu, iya gantian diem dia. Oke, udah jangan dibuka mulutnya. Saya tinggalkan Kristen sekarang juga. Oh serius ya Ibu ya? Coba Ibu bersumpah atas nama Tuhan Ibu. Ibu bersumpah dalil Nabi Muhammad ketemu Allah kan? Oke. Dulu dong datanya. Oh, kami nggak boleh sabar sembarangan dulu. bersumpah. Nggak boleh kami sembarangan bersumpah. Loh, ngibul berarti. Ayo, tunjukkanlah. Oke, Data saja. udah diem dulu ya. Kita kan minimal kita. Oke. Masing. Ya udah diem dulu. Kita kasih tunjuk, teman-teman. Dalam penjelasan gini, aku jelasin. Dalam Al-Isra ayat 1. Lo diem Lena, lu kan tanya. Ini gua bikin murtad hari ini. Ya silent supaya lo nggak menyembah Tuhan yang terkutuk. Ya udah diem. Kalau diem nggak usah dibuka lagi mutnya. Astaga naga di sorga papa. Diem ya. Mana datanya? Ya udah diem. Pertama, Lena hari ini murtad. Teman-teman, aku mau jelasin. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad itu ketemu Allah. Yang mana Allah memperjalankan Nabi Muhammad dari Baitul Maqdis
yang nanti dia ke langit ketujuh. Itu dijelaskan dalam kitab Ad-Darid karangan sarahnya Kisah Al-Isra wal Mi'raj, yang mana di sini dikatakan, silakan murtad, Nabi Muhammad melihat Allah. Selesai ya? Udah ya Bu ya? Ya udah. Asyhadu. Bacalah. Ini Nabi Muhammad melihat Allah ketika peristiwa Isra Mi'raj. Ayo Ya ayatnya asyhadu. berat di mana? Datanya di mana? Al-Isra Datanya ayat dulu. 1 dijelaskan dalam hadis dan oleh para ulama ini dalam Ad-Darid Ahmad syarah Kisah Al-Isra bahwa Nabi Muhammad melihat Allah. Lu. Ya. Ayo asyhadu. Oh, bukan dari Asyhadu. ulama-ulama. Al-Isra ayat 1, Al-Isra ayat 1, Al-Isra ayat 1. Itu karang-karangan. Dari Kitabmu juga karangan yang nulis nggak jelas. Al-Quran, bukan dari kata-kata ulama. Al-Quran. Oh. Gimana? Ayo asyhadu. Aku tanya dari Asyhadu. Al-Quran loh. Oke. Bukan dari kata-kata Dalam ulama, Al-Isra ayat bukan. 1, Aku nggak Ibu. percaya itu. Karang-karangan itu. Ya udah. Aku dari Bibel. Ibu dari percaya Al-Quran kan? Enggak. Coba. Aku nggak percaya Al-Quran. Aduh. Tapi kan Ibu kamu beneran tunjukin data bersumpah, dari Al-Quran. saya tunjukin datanya. Ibu murtad, nggak usah masuk Islam Bu. Islam nggak butuh ibu. Najis Umat gua. nggak ada kepala kayak ibu, nggak usah. Najis. Ya udah nggak usah. Enggak lah, Murtad tapi dari Kristen. Murtad ya. Lo main bikin emosi gua, lo nggak slow lo diskusinya. Males gua. Lah kabur teman-teman. Golian nakal. Diomongin sama pendetanya nanti. Yang pertama gini, dia datang-datang tantrum ketika dia membuktikan bahwa Tuhannya itu terkutuk. Dia juga bilang dalam Galatia 3 ayat 13 yang tersalib itu Kristus yang menebus Kristen. Lalu Paulus mengatakan yang kata ibu itu bahwa itu kan tulisan Galatia, nenek lo kiper. Kapan Galatia nulis? Galatia itu nama tempat. Aduh, nggak ada ilmu, modal congor, kasih fitnah-fitnah. Aduh, aku dilaporin Edis ini. Nasib badan, kena lapor Edis. Halo Bu Darmi, PPJ. Silakan yang lain dulu ya. Yuk pasien yang mau naik silakan. Halo, Bu Yuni, monitor. Yes, monitor. Silakan Bu Yuni, ada yang mau disampaikan? Nggak ada. Sebentar. Gue ada urusan mau panggil laundry. Lanjut dulu, 5 menit. Oke. Kojul undang Kores, Kojul dicari PPJ. PPJ ada yang mau disampaikan, kapan Yutobat? Aduh teman-teman, aku dilaporin Edis dong, bikin muridnya kejang-kejang. Maaf. Iya, ada cerita apa kita malam ini? Julia, Goldiana. Cerita Bu Yuni, kapan sama PPJ nikah? Papa itu udah miskin, melarat sekarang, terbanting sana. Gara-gara dia apa? Sama Miko Salib. Ngapain gue kawin sama dia? Tambah melarat. Anjir, PPJ miskin.
Kelewatan. Udah miskin melarat. Bener berarti kata Kores ya. Gua kawin sama dia tambah miskin lah hidup gue. Iya juga ya, udah miskin tambah miskin lagi Bu Yuni. Nah. Gua tunggu dia kaya dulu. Kalau dia kaya dulu baru mungkin berubah pikiran kali. Dia kan lagi memikul salib katanya. Memikul salib. Jadi melarat. Udahlah, PPJ kapan Ustaz? Itu gue bilang itu bukan memikul salib, itu azab. Gua bilang. Aduh. Lu kok dapat Bulena itu tadi kok Jul, dapat dari mana? Oh, dia pasien lama. Dia muridnya Edis memang. Oh. Edis kan juga baru bahas itu kemarin. Oh, dia tiba-tiba bawa hadis dari Sekarang Edis. yang banyak murid tuh Edis. Edis adalah guru dari segala oten. Iya, Kristen sekarang penyembah Edis. Ya, jangan-jangan Edi sudah setara dengan Yesus kata si Yusuf PI. Cek. Aduh. Jangan bahas Yusuf PI. Bu Yuni muridnya Yusuf PI. Bu Yuni Ayalah, kawin ini. Yusuf PI. Bu Yuni milih kawin sama PPJ apa Yusuf PI? Nggak mau lah Yusuf PI mah. Oke, di antara 100 lebih orang ya gue bercerita nih tentang gosip-gosip isu-isu itu kan. Kemarin kan gue di komando kan, Julius. Udah gitu kok Nana Yusuf PI kan itu kan. Gue langsung kan besoknya karena diangkat sama Edi sama BAB kan. Gue naik komal BAB. Oh, diangkat lah tentang Yusuf PI. Gue langsung telepon dia kan, Yusuf PI itu. Nah, dia yang telepon gue. Ya, dia ceritakan semua ya selama 40 menit semua. Dengan chat-chat semua. Jadi hoak. Nah, begitu. Dan dia sudah melaporkan ke polisi. Begitu. Tapi sudah jangan diperpanjang gitu. Jadi buktikan saja semua tuduhan-tuduhan itu yang punya burung. Burungnya. Bukan burung dia katanya. Artinya Bu Yuni, BAB beritanya nggak benar lah ya. BAB sama Edis itu semuanya nggak benar. Karena Yusuf PI sendiri bercerita dengan saya selama 40 menit lebih. Semua Tapi ada. Bu Yuni kemarin sosok bilang kalau berita yang akurat tuh dari BAB. BAB itu sumber informasi. Nah, kan biasanya begitu tentang burungnya si singa ngocok. BAP itu siapa Gojul? BAB. BAB itu Beol abis cuci, bukan ya? BAB enggak, kemarin kan gini kan abis dari Komalu kan semalam itu kok ada nama-nama Yusuf PI kan. Rupanya pas waktu itu dia udah klarifikasi di Komalia. Besoknya lagi kan Edis angkat tuh sampai ramai 10.000 orang kan yang nonton. Udah gitu sama enggak, pertama gue ke BAB dulu. BAB sama si Res angkat. Berakin News kan. Mana data-data lu? Ada dia bilang gitu. Gua naik atas Komal dia kan. Gak ada kata gua. Oke. Lu tahu kan si Regar sama Nagita kan? 1, 2. Regar. Tes. Cek. Udah cek aja lah. Dengar dulu. Nah gitu. Ya udah gua lihat lagi si Edis yang nyerocos. Gua telepon malam itu. Nah, malam itu Yusuf PI udah klarifikasi ke gue. Bukan klarifikasi ya. Dia bercerita ke gue. Apa yang semua itu adalah hoak begitu. Gue bilang gini, kalau berita itu benar, kata gue sendiri yang maki lu loh, katanya. Gue nggak mau Ustadz jadi kayak begitu. Enggak, katanya. Ya udah gitu. Jadi kalian nggak usah susah-susah maki. Kalau dia benar, gue yang maki. Tapi katanya enggak gitu. Nah, udah cek aja. Lanjut. Ya, kalau Bu Yuni mau tahu kebenaran, nanya Goldian. Dia sumber informasi. Goldian aja dipercaya. Itu siapa gua? Sama Edi. Ya, dia
itu kalau buka komal, hama selanjutnya. Sering ngata-ngatain Kristen hama, dianya yang hama. Kok dapet si Edis? Foto itu kok dapet kok Jul? Nggak tahu, sama Bu Yuni minta. Wah parah, kacau Bu Yuni. Foto siapa tuh? Foto siapa? Foto siapa? Ahi Yusuf. Edis kok dapet fotonya? Ya dapat lah kan dari Bu Yuni. Foto yang mana? Nggak tahu gue. Gue udah kenal Yusuf Pei dulu kan dia ngajar ngaji gue. Dan gue walaupun ini gue tahu lah dia nggak, ya gitulah dari mulut dia menafikan semua. Kan katanya sudah dibawa. PTJ juga bisa ngaji loh Bu Yuni, tapi kelakuannya nggak bisa. Mana buktikan bahwa papa bisa ngaji, mana? Oh nggak bisa ya PPJ ya. Mana? Mana rekaman dia mengaji, mana? Aku mendengar suara dia ngaji. Loh, PPJ kan Kristen, kalau disuruh ngaji, yang benar aja lah, Bu. Dia mah sudah pergi itu, gereja ortodok tuh. Kasihan Bu Darni. Bu Darni dulu dijanjiin, PPJ bilang kalau dia masuk Kristen, dia pilih tempat Bu Darni. Jadi advent ya. Karena memang papa udah bilang, dia kalau mau masuk jadi Kristen, dia nggak mau makan babi. Dan nggak mau makan babi dan bersunat begitulah. Dan nggak mau minum minuman keras, kan di advent kan seperti itu. Tapi malah papa milih ortodok. Iya, kasihan Bu Darni kena PHP. Tapi sekarang nggak tahu, ditanya sekarang agamanya mana, bingung nih. Dia penyembah Edis bentar lagi, penyembah Edis. Dia mau jadi rasulnya Edis, ya mengajarkan ajaran Edis supaya ya lumayan lah jadi rasul kan dia. Edis jadi Tuhan. Parah. Benar loh, Edis itu udah setara dengan Yesus dibilang. Sabda Edis adalah kebenaran bagi Polycarpus. Iya, padahal dia kalau dia aja debat mah kelojotan. Apa-apa yang diomongin. Pak, papa mau jadi Rasul Edis, Pak. Dikasih berapa, Pak? Perpuluhan berapa? Udah nggak ada UTN naik ya? Goldian, gue lihat tadi sore lu bilang lu mualaf. Gue baru tahu lu mualaf. Lu tadi debat dengan siapa ya? Lu bilang mualaf lu. Lu nonton gua sore di mana? Bu Yuni, ibu nonton saya sore di mana? Walah. Oh ya, bagi teman-teman jangan lupa di subscribe Laksamana Apologet Islam ya, YouTube. Lah, nggak ada yang nonton nih. Udahlah, aku matiin aja lah. Ya, jangan lupa teman-teman Laksamana Apologet Islam di YouTube lagi live ya. Bagi teman-teman yang mau lihat Goldian tadi dibantai sama Lena.
Goldian dibantai siapa? Sama Bu Lena. Terbantai sih Goldian guys. Kok pasienmu aneh-aneh kok Jul? Lucu. Udah susah woi cari domba sekarang. Dombanya udah kabur, yang satu ke Amerika. Ini PPJ, PPJ ngomong dong PPJ, gue main ngobrol samamu. PPJ kalau ketemu Bu Yuni nggak bisa ngomong dia. Kenapa? Jaga rahasia kah? Oh, Ya rahasia semua sama dia. dua itu. Demi kau dan aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kopdaran Julius. Hah? Apa? Kopdaran tuh si Cebi balik. Ini si Cebi nanti jam 1 malam kita jemput terus kita bawa ke tempat pelelangan orang. Siapa yang mau ikut beli Cebi silakan. Cebi baik loh, bawain oleh-oleh gua. PPJ, lu dicariin Kores, lu ngaco fitnah Kores. PPJ ini bisu. Emang Papa urusannya sama Kores kenapa sih kayak musuh bebuyutan aja? Oh mereka kucing sama anjing. Mana si Kores? Lagi live. Ya Cebi rencana mau kita jual guys. Jadi bagi teman-teman yang mau bisa menghubungi saya karena sekarang kita lagi ini ya, lagi kekurangan dana jadi Cebi akan kita jual. Berapa orang yang jemput Julius? Sendiri. Oh, Tuti nggak ikut. Boy, Repot Itu kan nggak ikut. jam 1 lewat nanti loh. kan gak apa-apa, gua masih melek. Kan udah janji sama Cebi. Ya udah kau turun Si bawah. Tutut nggak ikut ya? Nggak tahu. Kan di Tangerang tidak si Tuti. Gua ambil oleh-oleh gua soalnya. Berapa hari di Jakarta kali Julius? Apa? Berapa hari di Jakarta katanya dia? Tes. Sampai duitnya habis dibilang. Duit nggak habis, nggak pulang-pulang dia. Sampai duit habis. Balik ke Taiwan. Banyak duitnya Cebi tuh. Udah berapa tahun dia di sana dia ngomong sama gue? 5 tahun lebih loh. 30 tahun. Hah? 30 Kalau sama kalian jadi kalah aku main game. 30 tahun. Bu. Iya, 30 tahun. 6 tahun. 30 tahun dia. Sekitar segitu. Lama kan? 30 tahun mah udah bisa beli pulau Bali ya. Beli PPJ pun juga bisa. Anjir, Bali mahal Bu Yuni ya benar aja lah Bu. Beli PPJ. Udah 30 tahun dong. Bu Yuni udah kerja 50 tahun dari Serius, apa Bu Yuni? serius banget dia itu apa namanya? 6 tahun. Kalau siapa nonton drakor? Anjir. Annyeonghaseyo. Oh, Cebi nginep di mana kok Jul jadinya? Sama lu di kamar lu. Jangan di kamar lu aja sih, kamar lainnya. Ya ngapain? Nggak apa. Jangan dipecat. Bang Moto gua nanya. Tes. Nanti viral pula CB menginap di kamarnya
Goldian. Serius loh. Tapi iya, Bu Darmi beneran. Oh jadi kalah aku main game kan? Udahlah aku serius dulu, cari Oten dulu Gol. Masalahnya, bentar. Akun satuku ke band, kalau akun satuku banyak otensi Jeff. Lu gay, kojul, buat lucu-lucuan. Pesawat dia langsung atau transit, Julius Goldian? Pesawat. Waduh. Langsung atau transit? Pesawat. Nggak tahu, pokoknya jam 1 sampai. Jadi peringkat 2 aku. Gimana lah ini? Lo main apa? Bapak nih ngerekam. Tapi papa itu kemarin udah bertobat. Sekarang mau rekam lagi. Mau ngerekam siapa? Rekam kita orang. Gak. Iseng banget dia. Yuk, naik Joten. Mana ada Oten mau naik? Oten sukanya mainnya di Superboy. Bu Yuni mau murtad kalau dikasih duit berapa? Kenapa? Bu Yuni baru mau murtad kalau dikasih duit berapa? Ya paling-paling ya 500 CT boleh lah, game-deman. Nggak apa-apa Bu Yuni masuk neraka tapi. 500 CT dulu. Nggak apa-apa lah, Bu Yuni udah training dia untuk masuk neraka. Udah biasa dia. Nggak usah bercanda kayak gitu Bu Yuni. Aduh, Ustadz Malik ya? Aduh, sorry Ustadz Malik. Aduh, kau nggak kasih tahu ya ada Ustadz Malik kau. Masalah. Murtad dan untuk bercandaan. Ahlu sunnah tidak boleh sembarangan kalau ngomong. Ya ini hostnya nih Ustadz Malik, marah aja tuh. Hostnya agak giling. Kalau di Superboy saya nggak bisa karena pakai Maktabah Syamilah. Itulah makanya kemarin udah ngomong sama Superboy, Iyun mau menjawab Islam, Iyun sama satu orang aja, apa sama Ustadz Malik sama Yusuf Ika, More Rizky kah? Apa Bu Yuni tajuknya apa? Nggak diam dulu Goldian, kemarin kan ceritanya gini, Oten itu kan mereka musyawarah rapat. Nah, naiklah semua Oten itu. Wah, Islam satu orang pun gak ada yang berani naik, kata orang gitu kan. Ngoceh aja, aku paling cacat di bawah kan. Aku tahu lah, Superboy pasti jamba aku jamba lah. Aku bilang gini aja. Aku cuma jawab 10 pertanyaan aku tentang Bible. Kalau kalian bisa jawab, aku tutup akun TikTok aku bilang gitu. 3 pertanyaan aja pada kelangkeput. Lagi 5 pertanyaan, ngawur semua jawaban. Udah itu aku turun. Emang Bu Yuni tanya apa? Pertanyaan gue yang geblek-geblek aja lah tentang kejadian 3 nomor 23-24 tuh. Apa itu? Kan di situ Allah mengusir Adam dari mana? Dari Taman Eden ke tempat tanah yang diambil. Berarti Allah kan mengusir, kalau Taman Eden di bumi kan Allah mengusir bumi ke bumi. Itu 1, 23 itu kan. Ya 24-nya lucu lagi. Apa yang
kerup dengan api yang menyala-nyala yang dijaga malaikat di mana, di bumi bagian mana, di Amerika kah, di Italia kah, di Australia kah? Nggak ada tuh. Itu aja pertanyaan gue. Ya gue bilang aja, di bumi mana? Nggak ada. Paling jawaban mereka karena sudah ditutup. Mana ada ditutup? Nah itu dong. Karena aku bilang ini, di Kejadian kan Nabi di situ kan Adam dibentuk dari debu tanah. Aku tanya, emang debu tanah bisa dibentuk? Mana ada debu tanah bisa dibentuk? Ngomel-ngomel. Terus apa lagi gue tanya lagi? Yang biasa lah gue tanya yang Ayub 10-10 itu loh. Yang Ayub dari keju dan susu itu loh. Kan yang di atasnya itu apa? Aku dibentuk dari tanah liat, kan? Mana ada tanah apa manusia dibentuk dari tanah liat di rahim seorang ibu kan? Karena tulisnya kan tanah liat kan? Mana ada orang dibentuk tanah liat di rahim seorang ibu kan? Nggak bisa jawab, ngamuk-ngamuk. Gitu-gitu aja lah pertanyaan gue. Pertanyaan ibu aja nggak dijawab. Lagi satu, kalau kamu makan buah ini kamu kan mati kan? Kenapa Adam nggak mati? Kan pasti mereka akan larinya ke Korintus kan? Karena 1 hari Tuhan 1000 tahun manusia kan? Padahal itu salah. Itu ada hari pembalasan. Nanti sesudah kiamat. Mana di Kejadian itu bahwa 1 hari Tuhan sama 1000 tahun? Nggak ada. Ngawur-ngawur lah mereka itu, Bible-nya itu. Aku bilang makin lama aku baca makin bego.